Konten-konten dari Sajian Islam bakal bikin Tritung tidur tak nyenyak. Sama Baktani, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya roh Tuhan yang ada di diri Yesus ini pergi. Artinya pernah dalam suatu saat Yesus tidak menjadi Tuhan karena roh Tuhan keluar dari dirinya, betul? Oke. Pernah nggak? Jawab dulu, pernah apa tidak? Iya. Jadi pernah Yesus tidak menjadi Tuhan selama hidup? Kalau ya pernah lah. Ya pernah lah. Artinya tidak selamanya Yesus waktu hidup menjadi Tuhan. Betul? Sebentar supaya paham. Lo gimana sih? Logika lo. Iya, sebentar. Ya, silakan. Harus kan sudah dari awal juga. Dari awal pahami bahwa sebelum juga proses penyalipan, bahwa di dalam diri Yesus itu ada dua sosok yang berada. Jadi tubuh Yesus bukan Tuhan. Jadi nggak mesti harus disalib. Tubuh Yesus itu bukan Tuhan. Iya, yang Tuhan itu, bro, adalah roh Tuhan yang ada dalam diri Yesus. Fisiknya bukan Tuhan, roh manusianya bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah roh Tuhan yang ada dalam diri Yesus. Waktu dia disalib, Eli Eli lama sabachthani, roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Artinya lagi adalah Yesus pernah tidak menjadi Tuhan waktu disalib. Yesus nggak pernah jadi Tuhan. Tadi katanya ada roh Tuhan dalam dirinya, Yesus adalah Tuhan. Itu yang Tuhan, tapi Yesus sendiri bukan Tuhan. Itu kan ya, manusia. artinya pernah Yesus tidak menyandang gelar Tuhan waktu di tiang salib. Karena roh Tuhan pergi, gitu loh. Oke, terus. Oke. Oke, jelas? Ya. Ya jelas, artinya adalah Yesus pernah tidak menjadi Tuhan karena roh Tuhan meninggalkan dia. Betul? Nggak jadi Tuhan. Memang Yesus itu bukan Tuhan. Loh, tadi katanya Yesus Tuhan. Bukan, roh yang ada di dalam Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Yesus itu adalah wujud Gini aja. Tuhan dalam bentuk manusia. Waktu Yesus bermujizat itu Yesus Tuhan apa tidak? Tuh, itu yang bekerja itu rohnya Tuhan. Iya, ya. Kan pakai tangan Yesus, bro. Oh, iya. Oke. Waktu Yesus bermujizat, roh Tuhan ada dalam dirinya enggak? Iya, ada. Ada. Waktu Yesus tidur mandi, roh Tuhan ada dalam dirinya enggak? Ada. Ada. Waktu Yesus disalib, roh Tuhan ada enggak? Yesus mati ada. Yang salib mana? Waktu Yesus disalib, roh Tuhan pergi atau masih ada? Yang sudah pergi tuh. Ya, waktu disalib mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Itu keluar dari tubuh Yesus. Udah keluar. Waktu roh Tuhan keluar dari dalam dirinya, masih pantas kayak Yesus dikatakan Tuhan. Tuh, dari awal juga Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Lo kok masih bukan Tuhan, tadi mengatakan Tuhan yang bermujizat. Gimana sih ini? Logikanya kemana ini? Kan logika abang yang saya bilang bercampur-campur. Campur-campur, ini logika sederhana loh. Sekarang coba pahami bahwa Tuhan yang di dalam tubuh Yesus itu adalah roh Tuhan. Iya, roh Tuhan. Iya, bukan tubuh Yesus itu adalah Tuhan. Jadi dia adalah itu wujud 100% manusia. Jadi roh Tuhan yang ada dalam diri Yesus ini fungsinya apa di dalam diri Yesus? Fungsi apa? Fungsi roh Tuhan di dalam diri Yesus, apakah menandakan Yesus Tuhan atau tidak? Fungsinya dia kemana nih masih menandakan? Waktu ada roh Tuhan di dalam diri Yesus, apa fungsi roh Tuhan di dalam diri Yesus? Tuhan menggunakan tubuh Yesus itu untuk proses dosa. Oke, artinya Yesus bisa dipanggil Tuhan, betul? Bisa. Oke. Roh yang ada di dalam tubuhnya itu yang dipanggil. Iya. Apakah bisa roh ini jalan sendiri tanpa fisik? Kalau yang jalan itu fisiknya. Iya, apakah roh Tuhan ini pernah berpisah dengan fisik Yesus? Ya pernah. Sekarang kan udah waktu apa? Enggak, selama dia hidup, bro. Selama dia hidup dulu, selama dia hidup. Tidak pernah. Artinya di dalam fisik ini ada roh Tuhan. Artinya lagi Yesus ini, fisik Yesus ini dikendalikan roh Tuhan di dalam dirinya, betul? Betul. Oh, tidak, bukan dikendalikan. Terus diapain? Dia kan manusia. Iya, manusia sebagai manusia, dia normal sebagai manusia. Oke. Ya, fisiknya Yesus, dengar dulu. Fisiknya Yesus yang mengendalikan roh Tuhan atau roh Tuhan yang mengendalikan fisik?
Tidak ada saling mengendalikan. Tidak ada saling mengendalikan. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Kalau dia pada nah begini. Gimana? Kita main logika ya, main logika nih. Logika. Ya. Tubuh itu, tubuhan bagi manusia itulah itu yang namanya kesempurnaan. Saya kasih contoh aja, saya kasih contoh. Waktu Yesus mau pergi tidur, apakah roh Tuhan ini ikut menemani Yesus tidur? Oh, tidak lah. Berarti Yesus tidur, roh Tuhan keluar dulu. Nah, bukan. Gimana? Tetap di dalamnya itu. Begini, coba nanti kita kalau tetap di dalam, artinya ikut menikmati itu loh. Fisik tidur, sebentar. Roh Tuhan ada di dalam, bro. Sebentar. Ya gimana? Nah, mungkin saling supaya masuk lagi ke ranah pembagian antara logika berpikir dan logika iman. Tolong Mas Jojo jelaskan, tapi mungkin beda pemahaman. Pemahaman kami bahwa Tuhan itu maha kuasa dan bisa dia berada di manapun, kapanpun, pada waktu yang bersamaan. Tapi dia itu esa. Coba tolong Mas Jul bisa gunakan logika untuk menjelaskan itu. Saya nggak bisa menjelaskan itu bukan akidah saya, bro. Nah, makanya. Ya, makanya saya tanya Anda, waktu Yesus tidur, apakah roh Tuhan ada di dalam diri Yesus? Ada. Ada, artinya roh Tuhan menemani fisik Yesus tidur. Itu kan logika berpikir, logika berpikir akal manusia. Tuhan itu nggak pernah tidur. Saya nggak bilang Tuhan tidur. Saya bertanya, dengerin logikanya. Ya, waktu Yesus tidur, ada roh Tuhan dalam diri Yesus, betul? Ada. Artinya roh Tuhan ini ikut bersama Yesus tidur. Bersama di dalam tubuhnya, ya. Iya, bersama, ya. Artinya ini gampang kok. Saya tidak mengatakan roh Tuhan tidur. Gitu ya. Artinya roh Tuhan pernah juga istirahat, tidak berbuat apa-apa karena fisik ini lagi tidur. Betul? Nah, di situ bagaimana berpikirnya? Gagalnya bagaimana? Tuhan itu dia bisa. Nah, sekarang gini, Tuhan itu bisa di mana-mana dan dalam waktu yang bersamaan, tapi dia tunggal. Tapi dia esa. Jadi waktu Yesus tidur, ya, roh Tuhan dalam diri Yesus ini bisa bekerja. Nah, ya bisa. Kenapa tidak? Dia kontrol apa aja, bro? Dia kerja apa? Bisa dikasih contoh? Ini Pak Jul, supaya gitu. Iya. Sekarang pada saat ini kan kemarin bicara tentang ini, Allah sendiri itu pernah. Ini nggak ngomong ke sana, ini ngomong Yesus dulu, ini kelarin dulu. Logika berpikirnya hampir sama. Gak bisa, Allah itu nggak pernah jadi fisik. Udah nggak nyambung. Yang jadi semak-semak itu bukan Allah. Bukan. Jadi apa itu? Tanda-tanda. Tapi dia bisa berbicara dari semak-semak itu. Bisa. Nah, coba logika kita berpikir. Ya sekarang, jadi Anda mau mengatakan, jadi Anda mau mengatakan Yesus juga bisa dianalogikan semak-semak, begitu? Analoginya begini. Ya, gimana? Dengan menggunakan media semak-semak saja, dia bisa berfirman. Ya. Apalagi menggunakan manusia. Oke, artinya lebih berakal kita mempercayai menggunakan semak-semak atau menggunakan manusia. Artinya fisik ini tidur, tapi roh Tuhan masih beraktivitas. Betul? Logika loh. Ya, boleh lah. Boleh lah. Ini logika loh, sederhana. Boleh lah. Baik. Kita kembali ke salib. Waktu Yesus disalib, roh Tuhan keluar dalam dirinya. Kemana roh Tuhan itu perginya? Waktu Yesus memanggil Eli, Eli lama sabachthani, kenapa Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Roh Tuhan kemana? Sehingga meninggalkan Yesus. Kemana dia? Itu Tuhan Yesus kan adalah firman yang menjadi manusia. Nah, iya, kemana roh Tuhan ini? Kemana perginya? Kemana? Ke wujud asalnya, yaitu ke dalam kemana? Diri Bapa. Oh, kembali ke Bapa, ke surga. Oke, jadi bergabung lagi kembali. Jadi pernah Bapak di surga kehilangan roh? Kan roh Bapak ini masuk ke dalam diri Yesus, jadi roh Bapak kosong. Nah, bukan. Kegagalan lagi. Firman Allah ini dalam bentuk roh. Ya, terus ada berapa roh? Satu atau dua roh? Satu atau dua? Roh Allah cuma satu. Dan satu. Yang megang waktu ini siapa? Waktu Yesus di dunia yang megang roh itu siapa? Loh. Yesus atau Bapak? Yang megang maksudnya?
Yang roh ini berada di mana waktu Yesus di dunia? Apakah rohnya berada di Bapa atau berada di Yesus? Roh siapa ini? Roh Tuhan. Loh, roh Tuhan tetap ada dia roh Ada di ada di Bapa. Yesus, ada juga di Bapa. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Iya, manusia ini ada roh Tuhan di dalam dirinya. Kalau cuman satu roh, cuman satu roh. Betul. Roh ini masuk di dalam diri Yesus. Apakah Bapak di surga punya roh juga? Loh, dia kan satu, memang satu adanya. Berarti Bapak juga yang dikandung Bunda Maria begitu? Tuh. Nah, ini Gimana? Pemahaman logikanya nggak nyambung. Nyambungin, coba nyambungin, bro. Coba sekarang nyambungin. begini. Allah Bapa, itu kan yang mungkin itu dia sebut dengan tiga pribadi tadi itu adalah merupakan bagian satu unsur yang tidak bisa terpisahkan. Nah, firman yang dari Tuhan itu sendiri itulah menjadi manusia yang disebut dengan Yesus turun ke dunia. Ya, nah firman itulah yang wujudnya manusia. Manusianya itu bukan firman itu. Ya, wujud manusia itu adalah Yesus itu sendiri, ya manusia. Bro. Selama Yesus hidup di dunia ini, ya kan ada roh Tuhan di dalam dirinya. Oke. Di surga ada roh Tuhan juga enggak? Ya, memang di surga lah dia. Di dunia ini, bro, masa di surga? Di dunia loh ini. Kembali yang ke tadi, kembali ke semak-semak tadi. Ada di dunia ini. Apakah di sana juga hilang? Bro, di dunia ini Yesus itu ada roh Tuhan di dalam dirinya. Ada. Paham? Ada. Okay. Kalau di surga, Bapak ada rohnya juga enggak? Ya, memang roh Allah itu dalam bentuk roh. Jadi ada berapa roh? Kok ada berapa roh? Sama seperti logika tadi. Coba disamakan dulu. Ini kan lu jawab aja dulu, lu jawab aja, nggak usah pakai analogi. Oke, satu roh. Oke, baik. Oke. Agak sulit ini memang. Sekarang waktu Yesus mati di tiang salib, dikubur 3 hari 3 malam itu, berarti roh Tuhan udah nggak ada ya? Firman itu kembali ke ke asalnya. Ya, kembali dulu ya. Berarti meninggalkan Yesus ya, 3 hari 3 malam ya. Berarti yang mati ini manusia toh? Yang mati ya manusia. Iya. Kenapa dikatakan mayat Tuhan kalau manusia yang mati? Kenapa Kenapa dikatakan Maria Magdalena datang, mayat Tuhan hilang? Nah, itu kan begini. Ya, bagaimana? Nah, karena dia sudah meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga pasti ya dia bilang mayat. Jadi berarti Maria Magdalena salah. Pemahaman dia seperti itu. Berarti salah pemahaman dia. Ya, kira-kira begitu. Lebih pintar mana Anda daripada Maria Magdalena? Loh, kok soal lebih pintar? Ada di lokasi lo, dia ada di lokasi lo, Anda nggak ada lo. Bukan. Nah, ini kan kok soal lebih pintar. Sekarang pemahaman begini, karena dia pahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia tidak sampai memahami bahwa roh Tuhan itulah yang berada dalam Yesus. Jadi dia menganggap tubuh itu adalah Tuhan. Jadi begitu. Jadi pemahaman soal bukan pintar dan tidak. Tapi dia pahami bahwa itu sebagai Tuhan, sehingga dia lalu keluar. Nah, pemahaman itu dia kan aktualisasi dia menyatakan mayat Tuhan tidak ada lagi. Karena dia menganggap itu Tuhan Yesus Tuhan. Dia tidak tahu bahwa mayat itu adalah memang manusia. Roh Tuhan itulah yang dengerin baik-baik ya, bro. Dengerin ya, jangan lawan Maria Magdalena. Jangan dia lawan. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya. Dan jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi Tuhan ini adalah mayat, bro. Nah, kan? Gimana tuh? Anda mengatakan tadi dari awal manusianya yang mati, tapi kenapa mayatnya jadi Tuhan? Loh, itu kan pemahaman dia kan merasa bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Berarti Maria Magdalena salah. Dia tidak memahami secara konteks bahwa jangan terjebak di kata Tuhan. Malaikatnya ngalurusin Bang gitu Bang. Iya. Jangan terjebak di kata Tuhan. Pak, ini yang menjawab dari Kristen ini, jangan terjebak di kata Tuhan. Iya, karena maksud saya itu kan dia kan punya pemahaman bahwa itu Tuhan, dan bukan karena dia belum
kita kaji kan bahwa dengerin bro, ini malaikat bersoal jawab sama Maria lo, Anda nggak ada lo di situ. ya Maria berkata, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Artinya Tuhan ini adalah mayat, gitu loh. loh bukan Loh, bukan gimana? Tertulis kok. Bener itu. Bener itu. Iya, begini. Iya. Itu kan dia mengungkapkan berdasarkan pemahaman dia. Berarti salah pemahaman. Jadi Maria salah paham. Dia Logika memahami, ini kita bermain logika loh. Sebentar lah. Ya. Dia kan memahami bahwa dia menganggap bahwa karena dia langsung berinteraksi dengan Yesus, maka dia melihat kemuliaan Tuhan itu. Dia nggak berinteraksi sama Yesus, dia berinteraksi sama malaikat. Bukan selama hidupnya. Ya udah, Kan artinya dia berinteraksi. Sebentar, kita harus ini kan bicara dalam psikologi. Iya, silakan. Iya, psikolog. Dia selalu berinteraksi dengan dengan Tuhan Yesus. Lalu dia meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Namun tadi karena dia menganggap bahwa itu adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia lupa bahwa di dalam tubuh Yesus itulah roh Tuhan artinya itu. Di sini Maria Magdalena ini keliru membaca Bible. Dia nggak tahu kalau roh Tuhan itu sudah nggak ada dalam diri Yesus ya. Keliru dia. Betul. Ini bukan cerita masalah baca Bible apa tidak. Nah, dia bukan ahli tafsir, dia bukan ahli kitab. Iya, artinya Maria Magdalena di sini salah. Bang, enggak seperti itu, Bang. Ya gimana? enggak kayak gitu. Maksudnya, ya gimana? Bukan terus. Ya, luruskan itu kalau kiranya ada kepengkong, luruskan aja. Gimana? Iya, makanya tadi saya bilang jangan terjebak di kata Tuhan. Ketika ada kata Tuhan terus kita menghakimi bahwa Maria Magdalena itu salah, bukan. Tuhan itu, kata Tuhan ini datangnya baru belakangan ini gitu loh, Pak. Yang di Alkitab itu kan tertulisnya memang kurios atau Tuhan atau jadi bukan Tuhan menurut definisi. Artinya menurut gitu Anda di situ sebenarnya tertulis Maria Magdalena mengatakan ya Tuanku telah diambil orang, kan begitu ya? Iya. Artinya di sini itu memang seperti itu. Artinya di sini Elai salah. Salah nih. Harus ada yang salah. Nggak boleh benar dua-duanya. Harus ada yang salah nih. Elai yang salah atau Maria Magdalena yang salah? Bukan dalam hal ini kita menjawab Muslim bertanya. Muslim kan selalu mengatakan harusnya kembali ke teks aslinya. Iya, teks aslinya adalah Tuhan. Ya, saya. Bro, dengerin teks asli saya. Iya. Coba. Ya. Ya, silakan. Iya, makanya. Jadi jawaban ketika tadi Mas Kristen siapa namanya menjawab itu sebenarnya karena mungkin diteter pertanyaan terus jadi terdesak. Akhirnya nggak kerasa kejebak di kata Tuhan yang beda definisi gitu loh. Ya, jadi, pemahaman Tuhan memang iya, jadi jangan ini Tuhan. Itu Tuhan yang dimaksud dalam itu adalah tentang kekuasaan, bukan berarti sama dengan pemahaman Tuhan di Muslim sendiri. Apa yang dikuasai Yesus? Tunggu meluruskan ini. Jadi pertanyaan yang tadi mengenai Maria Magdalena mengatakan Tuhanku atau Tuanku, ya kalau yang bertanya dari pihak Muslim jawabannya ya memang Tuanku karena teks aslinya memang tertulis Tuanku gitu loh. Kalau kata Tuhan sendiri kan dari iman Kristen itu sudah karena tercampur dengan perubahan bahasa dan penjabaran iman begitu dari kacamata sekarang. Sebelum saya berhenti, ya intinya di sini kalau Maria Magdalena benar berarti Elai salah. Kalau Elai benar Maria Magdalena salah. Ini harus dipilih nih, nggak boleh mendua. Itu aja sih. Bang Jul. Tidak bisa dibatasi dengan benar dan salah, Pak, karena itu perkembangan iman dan perubahan bahasa. Kalau dari Islam menuntutnya teks asli, kita bisa menjabarkan dari teks aslinya begitu loh. Ya, coba jabarkan teks asli aja ya. Coba bahasa Indonesia katanya berkembang, coba teks asli jelaskan. Iya, di teks aslinya memang tertulisnya Tuhan. Di ayat berapa? Pasal berapa, ayat berapa? Ya, tadi kan sudah dijelaskan Maria Magdalena itu kan katanya ngomong ya, di mana? Coba saya cek dalam bahasa Yunani, coba. Yohanes 20:13. Yohanes 20:13. Ya. 20:13. Soalnya bicara bahasa asli nanti suruh baca nggak bisa baca. Oke, Guru Indra silakan. Yohanes berapa Bang Andi? 20:13 Pak Guru. Enteros eretos. Bukan Pak Guru, jangan. Bahasa silakan itu ya. Iya.
Iya. Listen terus, teks terus. Kai legosin aute ekei noi gunai ti klaiis legei autes oti eran ton kurion mau kai ok oida pou etekan auton. Nah kurion ini. Ten kurion. Ya, silakan jelaskan tadi bahasa asli ini kurion apa? Coba. Ya. Kurion atau kurios lah. Tuan. Iya. Tuan ya. Iya, Tuan. Ini kenapa? Yakin ya? Yakin. Coba Indonesianya Bang, bentar Bang. Indonesianya itu Iya, Tuhan. Kata Tuhan. malaikat itu kepadanya, ibu menangis. Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Baik, Tuhan hilang ini kalau ikut LAI. Ya. Pertanyaan sekarang, yang Maria Magdalena benar atau LAI yang salah? Nggak ada pilihan lain. Aku aja bro, nggak usah. Romualdo jujur mengatakan bahwa LAI itu banyak salah terjemahan. Udah, nggak usah dipaksa bro. Kalau Anda membenarkan dua-duanya, ini ada kontradiksi. Itu loh bro, ini logika loh. Kasih saya waktu untuk menjawab Pak. Boleh silakan. Iya. Ya, coba. Begini kan dalam kacamata Kristen itu gini loh Pak, kita tidak bisa terus menyalahkan LAI atau menyalahkan Maria Magdalena, tidak bisa seperti itu. Bahasa solusinya, itu berkembang. Bahasa itu berkembang. Kalau nggak disalahkan apa solusinya? Ya kan kita mengerti, kita seperti yang Islam sampaikan, kita harus mengerti bahasa aslinya. Ya coba. Jadi, bahasa aslinya kamu baca coba. Tuan. Bahasa aslinya baca kok Tuan, bahasa aslinya. Baca coba. Iya, artinya ten kurios kan tadi itu ten kurios. Iya, kalau diterjemahkan arti dong. Sebenarnya itu kan Tuan, Pak. Ya, Tuan itu zaman dulu memanggil Allah juga Tuan, Pak. Tuan itu tidak terbatas terus. Ya udah jelas Tuan, kenapa LAI nulis Tuhan? Nah, itu kan perkembangan bahasa, Pak. Berarti ya, Tuan dan Tuhan sama artinya. Macam mana perkembangannya? Ya, bilang aja dari Leikdekker bro. Leikdekker itu loh, lu salahin. Kita kembali ke KBBI, Pak. Kembali ke KBBI. Ya sudah, kembali ke KBBI nggak apa-apa. Iya dong. Baik. Iya. Kamu kan bilang itu perkembangan bahasa. Detail perkembangannya gimana? Detail perkembangannya. Masih draft ini. Jangan iya. Kalau masalah detail perkembangan. Jangan iya, detailnya gimana? Ya kan jenengan yang lebih ngerti. Sekarang kita kembali ke KBBI. Tuhan artinya apa coba? Coba Tuhan artinya apa coba? Coba tunggu. Tuhan artinya apa coba? Soalnya dari kemarin Tuhan terus coba. Dari KBBI mengatakan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Tuhan. Ini paham. Kita lihat dari kacamata KBBI coba. KBBI. Iya, paham. Udah. Orang Kristen menyatakan Yesus adalah Tuhan. Itu tidak ada salahnya. Berarti, oke, kalau begitu Yesus adalah Tuhan, artinya Yesus adalah sembahan. Betul? Yang dipuja disembah oleh manusia sebagai maha kuasa. Yesus adalah disembah maha kuasa. Iya, keluar dulu Pak Indra. Yesus adalah Tuhan yang disembah, betul? Iya. Betul, baik. Teka original teksnya itu Tuhan apa Tuhan? Nah, kalau original teksnya adalah kata Tuhan. Yang mana yang benar? Tuhan apa Tuhan? Dua-duanya benar. Nggak bisa dua-duanya benar, berbeda pengertian. Bang Jul, sebentar. Apa pengertian antara Tuhan dan Tuhan? Sama apa enggak pengertiannya? Bang Jul. Sekarang kita kembali ke KBBI. Kalau Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Tuhan itu penguasa. Tuhan KBBI benar. Ya, silakan buka. Bro Admin. Ya. Mungkin lebih gampang ini. Coba kita menggunakan ini bahasa yang lama dengan perkembangan tadi ya, perkembangan terkait dengan KBBI. Itu kata Gusti itu nggak usah ke situ, Bro. Ini original teks. Tuhan. Original teks aja, Tuhan. Ya itu Gusti, Tuhan. Itu kan penggunaan yang lama ya. Gusti itu Tuhan atau Tuhan. Nah, di situ Bang. Kata Tuhan. Tuhan. Gusti apa itu? Kalau pemahaman di Jawa, Gusti itu bermakna juga Tuhan yang berkuasa. Nggak nyambung. Dengerin ya, KBBI. Tuhan. Orang tempat mengabdi. Iya. Sebagai lawan kata hamba, abdi, budak, ya. Jadi Tuhan itu lawannya budak atau hamba. Gitu ya.
Tuhan itu adalah penguasa tempat orang bekerja atau raja. Boleh Ya, dikatakan majikan, begitu ya. ya. Pokoknya Majikan, kepada yang majikan. lebih tinggi lah. Oke. Iya. Apakah sama? kepala. Dengerin dulu. Apakah sama arti Tuhan dan Tuhan? Beda. Dengan Beda. kalau Beda. di KBBI Baik, beda. ya. Sekarang yang ada di Bible original teksnya adalah Tuhan, kan betul ya? Betul, Oke. LAI menulis Tuhan. betul. Nah, pertanyaannya, apakah LAI ini terjemahannya sama dengan aslinya? LAI terjemahannya sama dengan aslinya, maksudnya gimana Pak? Menerjemahkan dengan kata aslinya Iya. gitu. Apakah LAI ini menerjemahkan kata kurios menjadi Tuhan kekeliruan apa kebenaran? Bukan. Jadi batasannya begini. Tinggal dijawab aja bro, keliru dan atau benar, itu aja sih. Ya kalau misalkan pertanyaannya cuma keliru dan tidak, ya jawabannya tidak benar. Wong di KBBI menjelaskan seperti itu, sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah manusia sebagai yang maha kuasa. Kita tahu Kristen mengakui bahwa Yesus itu maha kuasa. Itu saja. Tapi di orinya kok Tuhan? Kan pertanyaannya benar dan tidak. Oke, kalau begitu saya ganti pertanyaan. Apakah seorang raja, apakah seorang pemilik, apakah seorang sebagai Tuhan ini bisa menjadi Tuhan pencipta alam semesta? Itu nggak nyambung pertanyaannya. Maksudnya nggak nyambung ini logika ini bro, kamu nggak paham. Mungkin didetailkan lagi maksudnya apakah Yesus bisa jadi maha pencipta gitu apa Nggak gimana? usah berbahasa Indonesia dulu gitu loh. Ya oke. Anda kan udah paham arti kata Tuhan. Iya. Anda sudah paham arti kata Tuhan. Iya. Apakah Tuhan bisa menjadi Tuhan? Jadi kata kurios bisa digunakan untuk Tuhan dan manusia. Dalam hal ini yang untuk merujuk sesuatu yang lebih tinggi, kata yang digunakan itu Tuhan. Kata Tuhan dulu belum ada perkembangan bahasa yang dikultuskan seperti bahasa Indonesia. Gitu loh, Pak. Terus? Ya. Iya, jadi menyebut Tuhan itu, Daud itu memanggil Allahnya dengan Tuhan. Jadi menurut Anda KBBI, menurut Anda Tuhan. Iya. Ya, menurut Anda LAI benar? Benar, sudah sesuai KBBI. Oke. Menurut Anda original teksnya apa artinya? Kembali lagi, original teksnya itu memang Tuhan, Pak. Oke. Ya. Yang mana yang Anda mau pegang, original teks atau terjemahan? Ya, kita tahu dua-duanya. Dua-duanya dipakai. Iya. Ambigu dong. Ya enggak ambigu kan kita ambigu, sebenarnya kita enggak. Sebenarnya kita mengikuti apa yang disampaikan Muslim loh, malahan loh. Enggak. Kita harus tahu. Bang, standarkan dengan bahasa Inggris, Bang. Gitu. Coba, Bang. Coba bahasa Inggris sama sir. Silakan. Sir, kalau Tuhan itu sir, kalau Lord, Bang. Kalau iya, Tuhan itu sir bahasa Inggrisnya. Iya. Ya, kalau Tuhan itu Lord. Iya, betul. Gitu loh. Bukan iya, God, betul. bukan God. Betul. Nah, lu paham, Bro? Iya, memang seperti itu, Pak. Iya, lu paham. Kekristenan memang seperti itu. Kalau untuk Yesus itu disandarkan sebagai apa? Dengan pertanyaannya yang mana untuk masalah bahasa, kata yang mana? Yesus ini dia Lord, dia God, apa dia Tuhan atau sir? Lord. Berarti bukan God. Bukan. Artinya kalau bukan God, artinya bukan Tuhan. Yesus ini. Kalau masuk ke bahasa Indonesia memang kita punya ini sendiri sih, Pak ya. Punya KBBI sendiri, gitu, Pak. punya KBBK. Bukan Allah gitu, Pak. Mungkin bukan Allah, mungkin benar kalau bukan Allah. KBBK gitu. Mungkin benar. Jadi KBBK gitu ya. Mus besar bahasa Kristen. Lama nih begini aja bro, yang bermain logika lah. Saya sih nggak mau memaksa Anda jujur, tapi biar ada ini ya silakan. Jadi begini, lebih sederhana. Di awal itu kan tidak ada kata Tuhan di bahasa Indonesia yang sebelum disempurnakan ya. Belum ada kata Tuhan, hanya menggunakan kata Tuhan. Lalu berkembang, muncullah kata ditambahkan H itu untuk menekankan. Oke, lu tahu nggak siapa yang membawa kata H ini ke Indonesia, siapa? Lu tahu nggak sejarahnya, Bro? Kalau nggak tahu saya kasih ajarin sejarah nih. Itu kan perkembangan bahasa? Iya, perkembangannya siapa yang bawa kata H ini ke Indonesia? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Itu yang membawa
dalam bahasa Melayu kuno itu tidak ada dikenal kata Tuhan, tapi kata Tuhan. Yang membawa yang membawa kata hak ini adalah Leidecker. Lu baca sejarah Alkitab Indonesia, perubahannya di sana. Siapa yang mempengaruhi bahasa Indonesia ini? Leidecker menambahkan kata Tuhan menjadi kata Tuhan. Anda boleh baca Yohanes 3:13. Korintius. Coba baca Korintius 8, Korintius 8 nomor 6. Ya, coba baca yang aslinya. Siapa Yesus itu siapa? Enggak, jangan kesana dulu, ini belum selesai, lompat-lompat kemana-kemana. Nah, sekarang begini, kita bicara tentang ini tentang sains ya, bahasa. Apa hubungannya kekristenan dengan Leidecker? Leidecker itu penerjemah, bro. Nah, dia begini Bang. Nah, berdasarkan pemahaman pengetahuan dia, maka kata Tuhan ini dia ingin mengatakan Tuhan. Lentera kecil, lo tahu nggak sih LAI itu menerjemahkan ke bahasa Indonesia dari original teksnya atau dari bahasa Belanda? Pertama kali diterjemahkan di Indonesia. Lu paham nggak sih, bro, sejarah LAI itu? Kalau masalah mau dari yang pertama itu kebetulan, ya kan? Kebetulan orang Belanda yang kemari dan bahasa Indonesia mereka terjemahkan. Tetapi enggak gini, bukan itu pertanyaannya. Lu tahu nggak sih? LAI itu belum, nama LAI itu masih lembaga Hindia Belanda ya, masih lembaga Hindia Belanda waktu itu. Iya. Dia menerjemahkan ke Indonesia itu dari bahasa apa? Mau dari bahasa apapun apa masalah? Apa masalahnya? Kok jawabannya begitu? Bilangnya kalau nggak tahu. Dari Belanda, bro. Iya, dari Belanda. Mungkin saya nggak tahu. Ya kalau nggak tahu ngomong, kami jelaskan gitu loh. Bikin. Ya, ada diam, saya jelaskan. Ada diam. Lembaga Alkitab Hindia Belanda itu menerjemahkan itu, kemudian berpindah menjadi lembaga Batavia. Ya, terus kemudian minta bantuan kepada umat Muslim. Bagaimana menerjemahkannya dari bahasa Belanda ke Indonesia, bukan berdasarkan dari Yunani Koine dan Hebrew, bukan, dari bahasa Belanda dulu. Pada tahun 1954 setelah Indonesia merdeka, terbentuklah namanya Lembaga Alkitab Indonesia. Terus diterjemahkan lagi dari 1928, direvisi lagi 1954. Dibantulah oleh namanya orang Islam Abdullah bin Abdul Qadir Munsi menerjemahkannya. Makanya banyak istilah Islam yang dipakai di sana, gitu loh. Jadi lu lihat, boleh menanggapi sedikit, Pak Sus, ya, Pak. Ya, kenapa? Saya menanggapi sedikit. Nah, berkaitan dengan kata Tuhan dan Tuhan ini, pas banget ya. Jadi tadi kita sudah dengar yang dari Kristen, dari saya menjelaskan. Boleh dong gantian bertanya ya. Nah, ini belum kelar, kelarin dulu ini, belum ada kesimpulan. Iya, ini lah kalau cuma satu orang bertanya, yang lain tidak boleh bertanya. Enggak, saya masuk, kan saya tadi udah menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak. Saya tak masuk ke pertanyaan supaya imbang gitu loh. Gagasannya dari Muslim itu gimana? Oke. Muslim sepakat enggak ketika Tuhan ini, kata Tuhan ini berasal dari kata Tuhan, sepakat enggak? Sepakat ya? Iya. Ya, jadi begini. Sebelum ada perubahan bahasa ini, kata apa yang digunakan untuk menggantikan terjemahan Tuhan ini? Tuhan. Bisa nggak Allah dikatakan Tuhan? Tidak bisa. Nah itu dia, makanya terjadi perubahan pergeseran makna. Datangnya dari mana? Lu ngerti arti kata Tuhan apa? Nah ini kan tadi di sini. Kalau Tuhan itu sesuatu yang diyakini. Kalau kata Tuhan itu orang. Dengerin dulu. Allah Tuhan itu orang. Tuhan itu bukan. Tuhan itu bukan nama. Iya, gelar, betul. Betul. Gelar. Iya, prosesnya seperti itu. Saya jelaskan prosesnya seperti itu. Oke, sekarang yang mengalami perubahan siapa? Enggak, kan tadi jenengan juga bilang bahwa yang menerjemahkan kini dari praktisi Muslim, katanya dulu itu dari yang beragama Islam. Di Islam kita tahu bahwa kata Tuhan itu adalah di KBBI itu sebelumnya kata Tuhan itu adalah orang. Terus orang. Sementara di ajaran Islam bukan nama petunjuk orang. Allah itu bukan orang. Nah, terus tapi makanya ada perubahan makna seperti ini supaya bisa pas gitu. Iya, supaya bisa dibedakan antara yang orang dan yang bukan orang gitu loh. Iya.
yang ditinggikan antara yang orang dan yang ya, bukan oke, orang. yang menjadi kesulitan di sini, yang Anda anggap Tuhan pernah menjadi orang, ya Anda sulit di sini. Itu kan iman, Pak, udah masuknya. Tadi Loh, kan kok iman? masalah perkembangan bahasa. Yang menjadi problem di sini bukan umat Islam, karena Tuhan kami nggak pernah menjadi atau sembahan kami nggak pernah menjadi orang. Yang Itu problem di sini adalah Kristen karena sembahannya pernah menjadi orang. Coba kalau ke bahasa Inggris coba. Kalau ke bahasa Inggris. Coba yang mengalami problem di sini Anda atau kami? Maksudnya problem apa nih? Ya karena Tuhan Anda pernah jadi orang. Loh, jadi kalau yang enggak. Oke, Bang. Ya. Bang, oke, saya nanya nih, kedua-duanya nih. Mau dijawab apa? Kata Allah dari mana? Ya, Allah. bahasa Arab. Apa artinya? Tuhan Kata juga. Allah. Enggak, Allah itu kalau bahasa yang sejajar ya Tuhan, sesuatu yang diyakini dipuja Dari disembah mana oleh Allah itu Tuhan? Salah itu. Makanya kalau ada apa tadi serapan bahasa, saya nanya kata Allah dari mana diambilnya? Dari bahasa Arab kata Allah itu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus dari mana itu? Iya, dari bahasa Arab. Ya, itu dari kamus Arab mana Allah itu Tuhan, bukan nama pribadi. Dari kamus bahasa Arab mana? Bukan kamus bahasa Arab mana? Kan kita tahu Allah itu bukan manusia. Sehingga kata dalam bahasa Indonesia yang bisa kita sandingkan kepada bukan Allah. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya itu Allah itu dimaknai sebagai apa? Loh, kan jenengan yang lebih paham bahwa Allah itu nama, gimana? Nah, terus kenapa di LAImu menjadi generic name, menjadi sebutan? Coba kamu buka KBBI kata Allah itu apa? Ya, oke, biar. Coba nama sesembahan. Ya. Berarti nama proper name KBBI. Kenapa jadi generic name? Tuhan, jadi Tuhan kenapa? Waduh, nama Tuhan itu... orang Islam ada nama Tuhan pencipta alam semesta, orang Islam adalah Allah. Sekarang nama Tuhan pencipta alam semesta, Kristen siapa? Benarnya. Sebentar saya klarifikasi. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya, itu artinya yang alam semesta yang maha sempurna. Ya. Nama ya. Iya, nama Tuhan. Nama kan. Bahasa Arab, betul, nama. Dah. Bendanya nama. Mbak Indra. Ya, kenapa di dalam LAI bukan menjadi nama? Iya, jadi memang bukan jadi nama. Nah, salah apa enggak tuh? Nah, sebentar. Ya, Pak Lentera kecil mungkin bisa jawab. Saya nggak bisa jawab. Sini, biar 10 orang saya. Maaf, Pak. Sini. Kalau bahasa biar 10 orang saya sendiri sini. Oke. Ya. Nah, Allah sendiri itu muncul di tahun berapa? Di Arab, bahasa Arabnya. Oh, bahasa Arab tuh eksis dari zaman Ibrahim udah ada. Nah, kita balik ke sana lagi. Ibrahim itu siapa sih? Abraham? Kok bisa tahu Abraham? Nah, Abraham dalam bahasa Ibrani, kalau Ibrani dalam bahasa Arab. Nah, ini masuk logika kita, masuk lagi logika iman dan logika logika berpikir. Jelaskan. Sekarang coba dari mana ceritanya bahwa Muslim itu tahu bahwa Abraham itu adalah Ibrahim? Fakta sejarah apa yang bisa menunjukkan itu? Sementara itu bukti-bukti sejarah dan bukti-bukti yang ada sampai sekarang itu sebentar. Menurut kamu Abraham, nah sebentar bang, sebentar. Menurut kamu Lentera kecil, nama Abraham yang di Bible kamu siapapun menyembah siapa? Namanya siapa sembahan Abraham itu? Sembahannya adalah Allahnya bangsa Israel. Hah? Allahnya bangsa Israel. Ya. Itu Abraham disembah bangsa Israel. Bukan, sembahannya itu kan sembahannya. Iya, siapa namanya? Siapa? Siapa namanya? Apa? YHWH. YHWH. Kenapa? Dalam bahasa Ibrani. Kalau itu oke, YHWH. Apa YHWH itu Yesus? Balik lagi ke sana. Nah, aku akan balikin terus. Bukan.
Ya dia satu unsur itu suatu unsur apa yang kamu bilang dari mana-mana, dari unsur. Sekarang nama, tentang nama, bukan tentang unsur. Nama, ayo nama. Iya, langsung ke ujungnya nih. Terus apa lagi? Pertanyaannya, dari mana tahu bahwa Muslim itu Ibrahim itu adalah Abraham? Apa bukti sejarah yang bisa membuktikan itu? Oke, kalau Elohim di dalam bahasa Arab apa? Biar simpel, biar singkat waktunya. Lanjut, Indra. Ya, silakan. Ya, apa buktinya? Bukti apa? Bukti bahwa Ibrahim itu adalah Abraham. Ibrahim adalah Abraham itu secara bahasa memang Ibrahim itu dalam bahasa Arab, Abraham dalam bahasa Ibrani. Oke, kalau kita memang mensejajarkan berarti itu di apa ya? Suaramu kecil. Oke, halo? Ya. Ya, berarti itu diterjemahkan ya? Ya bukan diterjemahkan, secara bahasa Arab penyebutannya seperti itu. Oh, macam begini, James sama James Indonesia diterjemahkan nggak itu dalam bahasa Indonesia? Nggak bisa diterjemahkan, nggak bisa. Oh, bukan. Jadi apa namanya? Itu nggak ada artinya dalam bahasa Arab. Itu kalau kamu lihat di kitab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya namanya Lisanul Arabiyyah, itu Ibrahim itu huwa ismu minal lugatil ajam. Dia adalah nama dari bahasa selain Arab. Oke. Ya. Maksud saya begini, di kitabnya Taurat itu Abraham, tapi sampai Arab namanya bukan Ibrahim. Abraham, bro, bukan Abraham. Itu Abraham itu bahasa Yunani. Kalau Tauratnya itu pakai V, Abraham. Ya. Nah, sampai ke Arab jadi Ibrahim. Itu bukan diterjemahkan. Bukan diterjemahkan. Jadi orang berbeda. Gitu. Assalamualaikum. Saya bisa ngasih masukan dikit tentang ini. Sedikit aja kalau diperbolehkan. Jadi bahasa simetik itu bahasa serumpun. Jadi bahasa Arab, Ibrani, dan Aramaik. Aramaik sama Ethiopia Amharic namanya, Ustaz. Aramaik mempunyai cabang. Dia ada Ethiopia, ada Syrianik. Dalam bahasa satu rumpun itu bisa jadi berubah pelafatannya. Jadi kayak contoh ehad, jadi ahad. Ya, itu perubahan. Jadi Abram, Afram, Ab itu bapak. Kalau bahasa Arabnya jadi Ram itu orang-orang, bapaknya orang-orang. Kalau dalam bahasa Arab Nabi Ibrahim disebutnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ini jadi itu bahasa satu rumpun, bukan terjemahan. Oke. Ya, itu perubahan bahasa itu bisa terjadi, bukan berubah bahasanya karena bahasa serumpun seperti Malaysia. Dulu menjadi dahulu bahasa Melayu. Saja menjadi sahaja gitu. Saja menjadi sahaja. Ya, boleh saya terima. Sahaja. Kalau Nabi sebentar lagi tadi ada satu lagi yang saya mau komen. Tadi dikatakan bahwa sembahan Nabi Ibrahim adalah sembahan Bani Israel. Mana lebih dulu, Ibrahim atau Israel? Jawab dong. Mana lebih dulu, Ibrahim atau Israel? Kalau Ibrahim tetangga gua mah itu belakangan. Oh, Israel itu sebentar. Ya, sebentar. Jangan mengacu kepada apa? Ini kan Israel itu bukan berarti bangsa. Israel itu adalah umat pilihan. Jadi jangan pemahaman bahwa itu bangsa. Israel itu artinya adalah umat pilihan. Lanjut, monggo. Saya tadi cuma saya Pak Yan. Saya ini simpel kalau saya nggak lama ini. Insyaallah tidak lama ya. Bi'izrat Hashem bi'idnillah. Jadi gini bro, kamu mempermasalahkan kenapa Abraham kok jadi Ibrahim. Saya juga mempermasalahkan bro. Di dalam bahasa Ibrani Yoshua, kenapa di dalam bahasa Yunani menjadi Yesus? Nah itu kan namanya namanya diterjemahkan. Apa yang diterjemahkan itu? Itu bukan diterjemahkan. Itu namanya dialihkan. Oh bukan, kami bilang itu adalah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kalau diterjemahkan, coba kamu bedah. Yesus itu artinya apa dalam bahasa Yunani? Kau bedah. Kemana? Yesus dalam bahasa Yunani? Ya, dibedah. Kalau dalam bahasa Ibrani, Yehoshua itu artinya
Yehova Shua, menyelamatkan. Jadi maksudnya orang yang diselamatkan Yehoshua. Nah sekarang dalam bahasa Yunani Yesus itu, coba kamu bedah itu maknanya apa? Begini aja Pak Indra, biar nggak terlalu melebar, gini aja. Teman-teman Kristen, teman-teman gini Bang Andi, diam dulu Bang Andi. Ini masalah bahasa ini, dia membuat kita confusion, membingungkan kita. Tapi kalau saya nggak bisa, insya Allah. Jadi gini ya, contoh ya, di dalam bahasa Ibrani ada seorang perempuan dinamakan Miriam. Ternyata dalam bahasa Aramaik Maryam, dalam bahasa Arab pun tetap Maryam, dalam bahasa Inggris menjadi Mary. Maria. Apakah itu sosok yang lain? Oke. Terus? Tidak. Nama itu nggak bisa diterjemahkan. Contoh ya. Nama itu nggak bisa diterjemahkan. Tapi mungkin disebutkan sesuai dengan lidahnya orang setempat, itu bisa. Contoh ya. Contoh bentar. Jangan dioke-okein dulu. Orang Jawa itu banyak namanya Selamat. Tapi kalau orang Ambon yang baca jadi Selamet. Itu bukan diterjemahkan dalam bahasa Ambon. Memang lidahnya orang Ambon tuh nggak bisa bicara tapi bisanya Selamet. Oke. Saya dikembalikan ke topik biar nggak kemana-mana begitu. Oke, saya kembali ke topik ya. Dengarin baik-baik. Kalian semua Kristen happy nggak sih mempergunakan kata Allah itu? Dijawab dulu, happy atau tidak? Loh, itu Andi, jawab dikit nih. Enggak, biar dia jawab dulu baru kita Pak Sangga. Anda happy apa tidak? Kalau masalah happy itu karena sudah dari sejak kita lahir sudah menggunakan. Nggak jawab dulu happy atau tidak? Happy atau tidak? Happy saja. Happy saja. Iya. Kalau ini Lentera Kecil happy atau tidak? Nggak ada masalah. Oh, happy atau tidak? Saya nggak punya masalah atau tidak? Happy atau tidak? Kalau ada hubungan happy apa tidak ini? Anda senang atau tidak pakai kata Allah itu di original di terjemahan? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, baik. Senang ya. Senang ya, baik. Silakan Anda. Senang atau tidak Bang Andi? Pertanyaannya supaya menjurus gini. Apa manfaatnya kamu menggunakan lafaz Allah gitu aja? Ya kan baru mau ke sana dulu Pak Indra, kan step by step. Dia udah happy, dia senang. Enggak, orang kayak gini lompat enggak, ilmunya enggak nyampe gitu loh. Contoh gini Bang Andi, ini tadi mengenai Zakaria ya. Saya tahu arahnya mau kemana karena sudah ribuan kali saya bahas ini. Jadi gini, dia mempermasalahkan gini, ada seorang nabi namanya dalam bahasa Ibrani Zakaryah. Zakar itu mengingat, Yah itu Tuhan, nama Tuhan. Ya, Yehovah gitu kan. Nah, sekarang kenapa di dalam bahasa Arab tidak diterjemahkan? Ya nggak boleh diterjemahkan namanya nama. Harusnya dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan dzikrullah, mengingat Allah. Tapi memang nama itu nggak boleh diterjemahkan. Makanya di dalam kitab Lisanul Arabiyah li Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan Zakaria huwa ismu ajam. Dia adalah nama yang diserap dari bahasa ajam, dari bahasa non-Arab. Sama dengan Ibrahim dari Abraham, non-Arab. Nah, Elai sendiri sebenarnya mengakui. Tapi pengikutnya Elai malah bodoh. Elai lebih pinter. Contoh, di dalam kitab Elai, ratusan kali nama Musa disebut. Padahal kalau kita kembalikan ke bahasa Ibrani, nggak ada Musa, adanya Moshe. Berarti Elai mengakui bahwa nama itu kalau berpindah ke bahasa, pengucapannya menjadi berubah. Sebagaimana Abraham menjadi Ibrahim, Moshe menjadi Musa. Nah itu. Biar nggak melebar ke topik. Ini kalau orang Jawa bilang itu micek gitu loh. Ya, matanya lihat tapi pura-pura buta. Ini topiknya nggak melebar kemana-mana. Kita kembalikan ke topik ya. Ya. Kalau Anda tadi mengatakan happy gitu ya, senang gitu, mempergunakan kata Allah gitu. Tolong sekarang berdua ini gitu. Dari mana sumber kata Allah itu di Bible? Bisa nggak Anda temukan? Silakan. Jin, Jin. Jawab. Ya, sebentar yang ini untuk Kristen yang jawab. Silakan berdua. Silakan. Ya, saya Kristen juga sama. Ya, silakan Bang. Di mana kata Allah itu di Bible? Originalnya ya, di mana? Sering saya discuss di LC ya. Bicara Yesus Isa. Enggak, bukan itu Bang. Kata Allah ini Anda senang pakai. Di mana ada di originalnya? Langsung aja Bang. Sabar bos. Ya di mana? Enggak usah terangin Isa, Yesus ini muter. Sabar. Enggak. Di mana? Sederhana aja. Di ayat berapa di ayat? Kalau saya jawab sederhana saja. Di mana? Indonesia itu Pancasila, tiada Tuhan selain Allah. Saya nggak berbicara Pancasila. Di mana kata Allah di Bible Anda? Originalnya di mana? Karena Indonesia tiada Tuhan selain Allah. Emang Bible Anda berbahasa Indonesia? Enggak, di Bible-mu bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Allah selain Tuhan. Jangan melebar dulu, Di mana
kata Allah di original text Bible kamu di mana? Silakan. Ada nggak? Halo, Mas Bro. Iya. Tadi sebenarnya sudah Bang Jul sudah jawab bahwa di awal-awal itu ada yang dari Muslim itu ikut menjadi penerjemah. Waduh, bukan itu pertanyaannya. Di mana kata Allah di Bible-mu? Di mana? Iya, sebentar. Nah, ya, di mana? Tadi kan sudah di awal-awal sudah mengatakan bahwa ikut melakukan penerjemahan. Nah, dia melakukan penerjemahan itu berdasarkan pemahamannya. Di mana di Bible-mu itu ada kata Allah di mana? Original teksnya di mana? Di ayat berapa? Ini kan masalah terjemahan. Saya nggak minta terjemahan. Di mana sumber terjemahannya salah itu? Di mana sumber kata Allah itu di Bible-mu di mana? Ngambilnya dari kata apa? Silakan. Kalau nggak paham, nggak usah jawab. Pak Hendi. Ya. Di Bible itu tidak ada Allah. Oh, tidak ada kata Allah. Kenapa kamu pakai? Karena saya apa? Indonesia. Indonesia tidak ada Tuhan selain Allah. Terus? Itu. Oke, baik. Siapa Allah itu yang menurut Anda maksud? Siapa Allah itu? Sang Pencipta. Siapa nama Sang Pencipta itu? Mau Setiawan, mau Budi, apa? Yang mulia, yang jelas. Jadi nama Sang Pencipta di Bible-mu Setiawan. Jadi nama Sang Pencipta di Bible-mu Setiawan, gitu. Pak Hendi. Gimana? Name doesn't matter. Siapa nama Sang Pencipta di Bible-mu? Siapa? Di Bible, maaf, saya bahasanya AI, Allah. Allah. Tunjukkan Allah Sang Pencipta di Bible-mu, di mana? Loh kan kamu ini kok ngomong nggak berdasarkan Bible sih? Bapak. Iya. Bapak. Gimana? Kalau bicara proses penciptaan, lihat di Taurat. Oke. Bapak mengimani Taurat nggak? Nggak. Kenapa? Nggak. Yang ada di Bible saya nggak imani. Yang ada di Al-Quran iya. Bapak mengimani Taurat. Jangan pindah topik. Jangan pindah topik. Sekarang. Dengar. Bapak jangan pindah topik dulu. Jangan pindah topik. Sekarang di mana ada kata Allah di Bible? Kamu bilang nggak ada. Deal. Nggak ada. Sekarang di mana kamu pakai kata Allah itu kalau nggak ada di Bible? Kenapa? Indonesia. Alasannya apa? Indonesia. Baik. Nah. Baik. Apakah kata Allah itu adalah Yesus yang Anda maksud? Iya. Ya. Inilah yang menjadi kamu pinjam kau salah gunakan, bro. Haram kau pakai itu. Karena kata Allah itu bukan Yesus. Kenapa? Kamu udah minjem, tapi kau salah gunakan. Oh enggak lah bos. Coba tunjukkan di mana Yesus adalah Allah itu sendiri, di mana? Oke. Tunjukkan di mana? Ini menurut pemandangan saya. Bukan menurut Bible, jangan ngarang di sini. Oh jangan iya, ngarang. jelas dong, nggak ngarang. Di mana di Bible mengatakan Yesus itu adalah Allah? Di mana? Di Kejadian. Kejadian berapa? Ketika manusia diciptakan. Kejadian berapa? Nggak ada Yesus di Kejadian, bro. Berarti di perjanjian barunya, Pak, coba. Tidak ada, bro. Yesus tidak ada di Kejadian, bro. Sabar. Nanti kan ada runutannya. Ya, di mana di Kejadian ada Yesus di mana? Kejadian 1:26. Nggak ada Yesus di sana. Kan ada runutannya, bro. Nggak ada Yesus di Kejadian, nggak ada, bro. Nggak ada Yesus di pertama, bro. Yesus adalah nggak maksa. Lanjut Pak Indra, kasih dia ilmu dikit Pak Indra. Nah, Yesus bagi saya adalah firman. Di mana tertulis di Bible Yesus itu adalah Allah, di mana? Ya firman Allah. Di mana? Yesus adalah firman. Ku tanya kau, firman itu apa? Nih. Astagfirullah, ini orang benar-benar udah minjem disalahgunakan, nggak bisa buktiin. Malu-maluin aja kamu, bro. Kembaliin pula ya, udah minjem salah guna aja, kembaliin lah. Nggak mampu jawab Bang Henry. Bang Jol. Bang Henry mampu jawab. Apa? Bang Jol. Kenapa Pak Ustadz? Nggak mampu jawab dia, jangan dipaksa. Nggak mampu jawab. Baik. Bang Jol. Ya. Tadi bilang bahwa Kristen tuh minjam kata Allah, gitu ya? Iya betul, minjam. Baik. Nyuri bukan minjam, nyuri. Apa itu? Ya silakan. Saya bukan minjam, bukan nyuri, menyalahgunakan. Iya. Boleh. Sekarang pertanyaan saya, kata Allah itu muncul sebelum atau sesudah munculnya pengajaran Muhammad?
Dari sebelumnya, dari dulu itu bangsa Arab sudah ada. Oke, baik. Apakah itu kata itu dipakai oleh hanya orang Muslim atau dipakai juga agama pagan? Dipakai. Di Mekah itu bukan pagan, bro, itu musyrik. Jadi dia tetap menyembah Allah, tetapi menyekutukan Allah dengan berhala-berhala. Itu musyrik namanya. Tapi tidak ada satupun berhala diberi nama Allah ya, ingat ya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Ingat itu ya. Tidak ada satupun berhala diberi nama kata Allah, nggak ada. Karena Abu Jahal ketika Abu Jahal bentar dengarkan saya. Abu Jahal ketika berdebat dengan Nabi Muhammad SAW, man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara isinya keduanya? Huwallah, dialah Allah. Wa may ya'budu inasa. Lalu kenapa kau menyembah berhala? Litawassal ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu syiriknya mereka di situ. Dia berarti pakai media dia. Jadi pakai kayak media. Gitu. Oke. Nah, itu nggak boleh. Ayo, biarkan dia Pak Indra, biarkan dia. Gantian silakan. Sebenarnya, bentar saya kasih tahu ya. Itu terjemahan oleh Christian Prince mengatakan bahwa orang-orang Arab yang didakwai Muhammad adalah pagan. Salah. Mereka bukan pagan. Mereka menyembah kepada Allah tapi mensyarikatkan. Makanya Nabi Muhammad menjelaskan dalam beberapa kalimatnya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah. Wahdahu, dan dia benar-benar satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang menyetarainya. Maksudnya seperti itu. Oke, baik. Silakan. Ini untuk menguatkan aja, tolong dikonfirmasi. Ini menunjukkan bahwa dari sebelum kedatangan Nabi Muhammad, bangsa Arab itu sudah tahu bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Oke, lanjut bro. Lanjut apa lagi? Baik. Ya. Tadi menyatakan bahwa Muslim itu sebelum Nabi Muhammad datang juga sudah ada. Saya mau tahu agamanya Nabi Muhammad sama orang tuanya itu Muslim? Bukan, ajaran mereka itu ajaran mengikuti para Hanif Ibrahim. Kenapa? Ulang pertanyaan. Iya. Agamanya apa agamanya? Agama siapa? Agamanya para pamannya Nabi dan seterusnya. Sama orang tuanya. Ini kenapa lari ke sana sih? Jangan ke situ, Pak. Gini, sebenarnya mereka itu awalnya dulunya mengikuti agama Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail, tauhid. Tetapi karena mereka itu tadi dia tetap menyembah kepada Allah, tetapi ditambah lagi sesembahannya, ditambah lagi berhala Lata. Sebentar Pak Indra, ini melebar kemana-mana. Ini kata Allah dulu ini, kenapa kemana-mana? Silakan. Silakan kata Allah kenapa? Untuk pertanyaannya Pak. Saya jangan melebar ya. Kalau melebar saya cut. Ya. Untuk membuktikan bahwa memang kata Allah itu pakai itu untuk memanggil, mengucapkan, bukan. Oke, baik. Pribadi ya. Menurut Anda, dengerin. Menurut Anda, sebentar Pak Indra, biar cepat. Ini udah sore. Menurut Anda, kata Allah itu dipakai orang Arab sebelumnya itu nama atau gelar? Menurut orang Arab zaman dulu, kalau kau ikuti itu nama atau gelar? Menurut Anda, silakan. Gelar. Mana buktinya? Mana buktinya? Nah, kalau itu panjang kita cerita tentang sejarah. Mana sejarahnya? Sebentar Pak Indra, nanti saya yang ini. Nanti kalau mana sejarahnya? Saya belum punya persiapan. Kalau nggak ada persiapan, Anda diam, Anda standby, Anda tidur. Nggak ada persiapan. Anda ngomong harus ada bukti, harus ada ilmu. Kalau nggak ada, Anda tidur sekarang. Oke, diam. Diam. Anda nggak bisa ngomong apa-apa, Anda diam dulu, Anda nggak punya bawa data. Saya beri datanya. Oke, silahkan. Coba saya mau tahu buktinya apa. Buka kamus bahasa Arab, Alkitabul Muqaddas ya, buka bahasa Arabnya ke bahasa Indonesia. Apa artinya kata Allah itu? Apa maksudnya? Kalau kamus itu kan sudah belakangan muncul. Kita harus berdasarkan temuan-temuan artefak. Bukan, kalau kamus kan muncul macam kita KBBI. Terus apa alasan kamu mengatakan Allah itu adalah gelar? Apa alasan kamu? Dasarnya apa? Nanti saya kan akan kembali lagi. Dasarnya apa? Bilang aja saya nggak berdasar, saya hanya ngarang. Kita maklumi. Gitu, Bang Andi, pertanyaannya dipermudah gini, Bang Andi, dengarkan. Orang Arab siapa yang bergelar Allah? Kalau Allah adalah gelar, orang Arab siapa satu saja yang bergelar Allah? Ya. Oh, bukan. Maksudnya penggunaan kata Allah itu sudah jauh sebelum. Iya, udah, itu kan gelar. Apa dasar kamu mengatakan itu gelar? Apa datanya? Apa dasarnya? Apa? Menyembah banyak Tuhan.
Dasarnya apa? Mana datamu? Tuh. Kan tadi Bang juga ini kamu ngarang itu loh. Sebentar Bang Lentera. Bang Lentera sebentar. Ya. Coba diturunin tensinya. Ya, tenang. Gak bisa, karena ini ngarang gitu loh. Ngarang nggak boleh di sini. Kalau nggak ada data diam. Maksudnya kata Allah di sini memang artinya kan sesembahan ya. Mungkin kata yang sepadan kalau di bahasa Arab ilah lebih tepatnya ilah. Iya, kalau di Kristen itu lebih tepatnya harusnya mungkin menggunakan. Enggak, ini belum berbicara Kristen, berbicara Arab dulu. Beda ilah, beda Allah. Sebentar dulu. Mungkin lagi. Gini, aku jelaskan bahasa Arabnya nih. Kalian nggak belajar bahasa Arab tapi ngotot. Enggak. Allah itu, gini, Allah itu isim syahsi. Isim syahsi itu bahasa Inggrisnya proper name, nama pribadi. Sedangkan ilah isim jinsi, nama jenis atau nama sebutan, gelar. Jadi kau nggak bisa samakan ilah dengan Allah. Kalau kamu samakan ilah dengan Allah, la ilaha illallah, berarti artinya apa? Iya. Tiada Allah selain Allah. Kalau al-ilah artinya apa? Orang kayak kalian ini, jangankan membaca lafaz Allah. Huruf hijaiyah aja kalian nggak hafal. Saya yakin, wallahi nggak akan hafal. Iya. Bertanya Pak, bertanya. Kalau al-ilah artinya apa Pak? Ilah itu artinya sembahan. Al itu berarti menunjuk, berarti sang sesembahan. Nah, ya mungkin dari situ kali ya. Ya Bro Admin, Bro Admin, menurut kamu itu sebentar Bang Indra, menurut kamu itu Allah bukan dari al-ilah. Allah bukan dari al-ilah. Bro Admin, menurut kamu Allah itu nama atau gelar? Menurut kamu Bro Admin, nama atau gelar? Saya ngikut apa yang disampaikan KBBI, kalau itu nama Tuhan. Oke, kalau begitu silakan debat sama Lentera Kecil berdua, silakan. Anda berpendapat. Silakan berdua. Kosongkan room, silakan Anda suruh Lentera Kecil cari data. Yang lain Muslim diam. Silakan Bro Admin sama Lentera Kecil atau sama SAS, silakan. Ya, jawaban saya kan berkaitan pengakuan saya di sini berdasar pada KBBI. Iya, Anda mengatakan nama, tapi Lentera Kecil mengatakan gelar. Anda berbeda dua. SAS apa? Bukan begitu. Bagaimana? Gini. Dari pihak Muslim kan menanyakan, menyampaikan dengan dasar bahwa ini sesuai di KBBI adalah nama, tetapi dari Pak Lentera tadi. KBBI secara kaidah bahasa Arab memang Allah itu. Iya, Pak Lentera berusaha menjelaskan dari sisi iman, makanya tidak nyambung. Iman? Bukan. Makanya saya jawab. Kalau begitu. Sebentar, saya linearkan dulu. Bro Admin, dengerin dulu ya. Menurut Lentera Kecil itu, ya kata Allah itu di Arab adalah gelar. Oke, menurut Anda kata Allah itu di Arab, menurut Anda gelar atau nama? Arab dulu nih, yang ke Indonesia dulu nih. Di Arab. Ya, gelar atau nama? Enggak, kalau di Arab terus terang saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Oke, diam, Anda tidak tahu, tidak tahu. SAS, menurut Anda yang di Arab itu gelar atau nama? Itu nama kalau saya baca dari Wikipedia. Nama. Berarti Anda sekarang diskusi sama Lentera Kecil. Anda berbeda pendapat. Silakan berdua, kosongkan room. Kenapa lo ini, Bos? Lentera Kecil mengatakan gelar. Lentera Kecil mengatakan gelar. Anda mengatakan nama. Anda berbeda. Bukan. Anda berbeda. Gini kawan, denger dulu Bos. Anda berbeda nih Bro. Gini. Boleh izin Lentera Kecil. Mohon maaf. Kita kan berpendapat sama batu nama ya. Kita nggak usah debat dong sama. Iya. Sekarang kita debatnya sama Lentera karena dia beda sendiri. Silakan SAS berdebat sama Lentera Kecil. Anda berbeda pendapat. Gini, silakan. Kalau bagi saya pribadi nih, agama itu buat diri pribadi. Jangan usah ke sana agama dulu, ini dulu kata Allah dulu. Jangan pindah topik. Jangan pindah topik. Jangan pindah topik. Saya tak bilang ke Pak Lentera. Ya, saya tak bilang Pak Lentera, kalau menjawab pertanyaan seperti ini misalkan dari pihak Muslim, terus kita berusaha mengusung apa yang digagas dalam kekristenan, itu nggak bisa. Jadi kita ikut saja dasar yang disampaikan sama KBBI, itu saja sudah cukup. Ini nggak bisa ke KBBI, dia kan tadi membawa, dengerin dulu, standby. Lentera Kecil tadi membawa kisah, membawa kata Allah itu sudah dipergunakan orang Arab sebelumnya. Menurut Lentera Kecil ya, Allah itu adalah gelar yang sering dipakai Arab di sana sebelum ada Islam. Menurut mereka gelar. Menurut Bro Admin dia tidak bisa berpendapat. Menurut SAS adalah nama. Satu netral, satu gelar, satu nama. Silakan selesaikan bertiga. Itu loh.
Ayo silakan bertiga, kelarin dulu urusannya. Saya begini. Nah, kalau di kekristenan kan sudah kelar, Pak. Kalau di kekristenan memang sudah kelar, cuma kan ini karena nyambung di diskusi. Bukan. Jadi saya Mas Bro Amin. Kelar, ya, Amin. Ya, silakan. Ya, silakan. Katakan tidak ada yang dari kami, tidak juga ada yang salah karena mengacu pada literatur yang berbeda. Saya katakan bahwa Bro Amin ya betul. Literatur Arab mana? Allah itu gelar mana? Yang mana literaturnya? Mana? Alkitabul Muqaddas, Bible berbahasa Arab. Kamu cari Allah itu gelar mana? Nah, coba nanti tolong dijawab ya pertanyaan saya. Nggak usah bertanya, buktikan dulu dokumentasimu. Kok bertanya sih? Ya, apa saya bukain? Saya bacain dulu Alkitabul Muqaddas. Kamu nggak ngerti? Bentar. Allah itu, Allah itu ismu. Sabar. Kalau kamu mau ke Arab, buka Alkitabul Muqaddas. Kamu nggak pernah baca kali ya? Kalau Lebanon ya, di Lebanon itu ada 50% orang Lebanon itu Muslim, 50%-nya itu Koptik. Kamu ke Lebanon sana, kamu nanya siapa nama Allahmu, kamu digambar sama orang Lebanon. Tangannya besar. Artinya siapa nama-namamu? Siapa double namamu gitu loh? Siapa nama Allahmu, kamu digebukin sama orang Lebanon, bro. Ya, sebentar. Kalau kita bicara tentang bahasa, kan tadi saya keep tadi ya, bahwa di Arab sana, di Lebanon juga ada orang Kristen, Kristen Koptik lah. Maka dari itu, kamu ya sebentar. Biarkan dulu Pak Indra, biarkan dulu dia. Biarkan yang ngarang dulu. Oke, mereka menyebut nama Tuhan itu orang yang non Islam itu, apakah di luar dari kata Allah? Kata Allah ini artinya mau diartikan. Kamu pindah-pindah topik sih. Mereka menyebutnya ilah. Ntar dulu kita pindah-pindah topik. Di Kristen, dengerin dulu. Kristen Libanon itu, ya dengerin. Kristen Libanon itu, kata Allah itu nama atau gelar? Kristen Libanon, nama atau gelar? Nggak paham? Anda diam. Kalau paham, Anda jawab. Saya ke sana, kembali ke pernyataan abang tadi aja. Kristen Arab itu, Allah itu nama apa gelar? Saya belum pernah ke Arab sana. Tapi tadi kamu ambil contoh Arab. Loh, ini kan saya mengacu kepada. Berarti kamu nggak tahu. Bilang aja, aku diam dulu dah. Kamu tidur nggak tahu apa-apa, asal ngomong doang gitu loh. Mengacu ke sejarah. Sejarahnya bagaimana? Silakan. Tadi Mas Jul bilang bahwa sebelum munculnya itu ada pengetahuan kalau bisa dibilang tadi yang menyembah beberapa berhala, ya kan? Berapa Tuhan berhala itu mereka sembah. Apalagi. Nah, dan mereka menyebut bahwa yang disembah mereka itu ada Allah. Sementara itu lebih dari satu. Di mana ada Kristen Arab pernah mengatakan berhala itu adalah Allah? Di mana? Mereka menyebutkan sesembahan mereka itu dengan nama Allah. Tidak ada. Kamu ngarang itu mana buktinya? Nggak ada satupun sembahan. Aduh, benar-benar kamu ini. Kamu ketemu orang Koptik, kamu nanya man Allahuka, kamu digebukin. Man Allahuka. Siapa nama Allahmu? Itu orang sana tangannya besar-besar. Kamu cap 5 jari itu bukan merah lagi, biru itu, bro. Atau man ismu Allahuka, gitu loh. Coba. Kamu digamparin sama orang sana, bro. Jadi kamu kalau nggak ngerti tentang Arab, mending nggak usah. Mending akui saja bahwa saya mengatakan kalau itu ada gelar karena saya korban LAI. Udah, kita maklumi gitu loh. Nggak usah ngarang kalau nggak ngerti. Andi. Ya. Kita kan di sini ngobrol-ngobrol santai nih. Enggak, tapi nggak santai, Bu, tapi berdasarkan data, gitu loh. Nih, kebetulan saya juga lagi baca nih. Ya, apa dibaca? Silakan. Wikipedia-nya nih. Apa Wikipedia? Kaum Quraisy, Allah itu adalah dewa tertinggi bulan. Terus Arab Kristen tadi yang disampaikan sama Handi ya. Arab Kristen menyampaikan tidak ada itu orang Quraisy mengatakan Allah dewa tertinggi bulan, nggak ada. Ada. Arab Kristen saat ini tidak memiliki kata lain untuk Tuhan selain kata Allah. Sumber bahasa Arab aslinya mana? Enggak ada Wikipedia kok dipercaya. Wah, wikit lagi lo. Bahasa Arab aslinya mana? Lo tahu nggak wikit itu sembarang orang bisa nulis, bro. Iya. Apa Bang, linknya aja Bang, kasih linknya Bang. Coba kasih linknya. Iya. Silakan. Ngawur aja itu. Itu biar. Ya, mungkin Bang Hendra. Sebentar, Pak Hendra ada. Sebentar ada Ustaz Wakid. Iya Pak Ustaz, siap. Bang Hendra, mungkin Bang Hendra bisa bantu. Kita kan punya kamus namanya Munjid. Ya. Itu tulisan orang Nasoro Kristen dari Libanon. Coba tunjukkan apa arti kata Allah menurut kamus Munjid, yang mana kamus itu digunakan di negara Arab dan penulisnya bukan orang Islam.
Nasrani, Kristen. Coba tunjukkan apa kata Allah. Bisa dibuka di Google sekarang 1 menit terbuka itu. Itu kalau sebelum buka di situ artinya ismu, nama. Udahlah, nggak usah. Kalau nggak ismu wujud. Itu loh. Iya. Itu jadi bro, sebelum kami itu diskusi bro, di kepala kami itu udah ada Al-Munjid, kami paham, Alkitabul Muqaddas kami paham, kamu nggak ngerti apa-apa tapi ngarang di sini gitu loh. Celaka bro, diskusi nggak ada data. Iya, masalahnya itu dia nggak punya data. Nggak punya data, celaka lah gitu loh. Lebih baik kalau nggak ngerti mending ajarin kami dong, kita ajarin Alkitabul Muqaddas. Allah adalah sebutan, bukan nama. Itu hanya di Indonesia. Dan itu pun oleh orang-orang Kristiani di Indonesia. Di Arab nggak ada itu, di Mesir. Coba Ustadz Wakid ini kan masih turunan Arab. Coba mungkin nggak di Mesir, man Allahuka, bisa nggak? Ustadz? Ya digamparin. Coba man Allahuka, tanya kepada orang Libanon atau orang Mesir, coba, atau orang Suriah. Ya coba Ustadz, coba berbahasa Arab Ustadz. Coba Ustadz, silakan Ustadz Wakid. Ma Allahuka Ustadz, coba jawab pertanyaan saya Ustadz Wakid. Nggak ada orang tanya man Allahuka, nggak ada. Iya. Saya bilang digebukin Ustadz itu, digebukin itu. Mana lakukan? Seperti saya tanya gini nih bahasa Arabnya ya. Selamat malam. Ini namanya siapa? Kira-kira gimana jawabnya? Coba diulang Pak Ustaz Wakid, coba diulang. Bang Handi namanya siapa? Ya itu aja. Jokowi nama. Lebih tepatnya gitu. Siapa nama Handimu gitu coba. Iya. Ini iyalah, udahlah dia gak punya data, gak bisa jawab, dia puter-puter itu nih. Kecuali bahasa Indonesia, siapa nama sembahanmu? Ya Allah, kan gampang dijawab. Begitu juga Kristen. Ya, siapa nama sembahanmu? Yesus. Ya udah, jangan pakai Allah. Itu sebenarnya gampang ini loh. Halo Bro Andi. Gampang. Ya, kenapa Bro Daniel? Ini bahasa apa? Ini kata Allah ini menurut Anda nama apa, gelar? Kalau di Alkitab memang itu dipakai sebagai generic name ya. Kalau di Alkitab, saya nggak bilang di Quran. Iya. Bible, di Bible, dengan Alkitab Bible. Di Bible. Ya, di apa? Salinan apa ya? Ya. Oke, saya udah paham. Di Bible itu generic name. Dari mana sumber kata Allah di Bible? Oh, itu memang sudah ada pada zaman kekristenan Arab pun sudah. Baik, kekristenan Arab itu Allah itu nama apa? Gelar Kristen Arab. Nama atau gelar? Gelar, salah satu gelar. Gelar. Datanya mana, Bro Daniel? Datanya mana? Oke, saya share ya. Iya, silakan. Ya, ini salah satu salinan kitab Ezra. Enggak Kristen Arab loh. Liturgi Arab. Liturgi itu Arab, kebiasaan orang sana, gitu lah. Iya, ini salah satu, tunggu ya Pak ya. Liturgi Arab itu bahwa ada orang Arab mengatakan Allah itu adalah gelar. Datanya mana kira-kira? Iya. Iya. Jadi ini saya share dulu ya, Bro ya. Izin share ya. Sumber datanya mana yang mengatakan kata Allah itu adalah gelar di Arab? Di mana ya? Jadi ini adalah salinan kitab Ezra. Ini Bro bisa lihat kan? Iya. Coba apa bacanya itu? Iya, jadi di sini memang sudah ada. Ini apa, buku apa ini Bro? Buku Alkitabul Muqaddas atau apa ini? Ini salah satu salinan. Ini Alkitab atau hanya semacam apa gitu? Ini salinan kitab Ezra Bro di tahun 389 Masehi. Kitab Ezra di halaman berapa? Saya bukain. Ya, nanti saya cari komparasi. Bentar Bang, digedein lagi. Kok itu udah ada tanda baca? Tahun 300 sudah ada tanda baca. Sudah ada tanda baca. Mestinya huruf gundul Bro, nggak ada tanda baca. Ini baru ini Bro, baru ini. Bukan. Ini nanti saya bawa ini ya. Kalau ada Bro Daniel, kalau ada tanda baca itu artinya baru. Mestinya yang lama itu huruf gundul, nggak ada tanda bacanya. Iya, makanya nanti saya bawa data yang pelengkapnya, maksudnya penjelasannya Bro. Ini saya hanya tampilkan ini aja. Kitab Ezra itu kalau menurut Anda berbahasa Arab tidak mungkin ada tanda bacanya Bro. Sorry ya. Nanti kita lihat. Sorry Bro, ini nggak valid. Data Anda nggak valid, sorry. Maksudnya ini kan data yang gimana ya? Maksudnya ini kitab Ezra salinan. Oke, sekarang tolong bacain kalau itu emang kitab Ezra tentang apapun Bible itu kata Allah di situ ada, terserah. Oke lah, anggaplah ini Bang. Coba dibacakan Allah itu tentang apa itu? Nama atau generic name? Monggo.
Iya, tunggu saya cari komparasinya dengan di pasal berapa biar jelas lah, gitu. kok komparasinya bukan begitu caranya. Itu kan terjemahan. Ya, pertanyaannya tolong bacakan apa yang tadi kamu ini kan, Bro Daniel. Apa sih bacaannya sebelumnya dan sesudahnya? Monggo. Begini, Bro. Saya kan bilang bahwa saya bawa data gitu. Jadi kalau suruh baca bahasa Arab nanti saya undang Pak Lukas gitu untuk jelaskan. Makanya kata Sofiatul juga ambil tuh Husain itu yang bisa berbahasa Arab. Sedangkan Sofiatul nggak bisa bahasa Arab kan? Apapun yang dikeluarkan kata Alan, nih dengerin nih, bahasanya salah, diterjemahkan bahasa Inggris dan diterjemahkan bahasa Indonesia oleh Sofiatul itu salah keluarnya. Makanya saya nanya, tolong data itu bacakan. Iya, nanti saya dengan Pak Lukas sebentar kita kesini lagi deh. Bawa Pak Lukas. Jadi ya nanti kita bacakan itu dari Esra berapa. Jadi salinan ini karena kekristenan kan ada lebih duluan Islam kan. Oke. Kalau kira-kira kalau dirujuk kepada kamus Kristen bisa nggak lebih valid nggak? Kalau kamus Kristen kita pakai? Kalau kamus itu kan tergantung setiap negara itu kan beda-beda, Bro. Nggak bisa, Bro. Tapi ini kan Arab, jadi kamus Arab dong. Kristen loh yang buat itu. Al-Munji, Bro. Kristen Arab loh yang buat, bukan Muslim yang buat itu. Ya, Bro Daniel, bukan Muslim yang membuat kamus itu. Iya, Bang. Saya kan paham. Maksudnya begini. Kamus itu kan mengalami perubahan setiap zaman itu kan ada perubahan gitu. Jadi Anda mau mengatakan kalau kamus Al-Munji itu salah? Enggak, maksudnya bahasa kalau kita merujuk pada tahun itu. Di kamus Al-Munji itu ya Allah itu adalah nama sembahan. Betul, betul. Jadi Anda mau menyalahkan itu? Kami bisa mengkritik itu. Karena kalau kita mengkritik kamus kan kita. Silakan nanti siapkan datanya, Bro Daniel. Siapkan nanti datanya. Oh iya. Ya, Anda punya data yang bisa mengeliminasi Al-Munji itu ya. Silakan nanti. Jadi jadi begini, Bro. Logika berpikirnya begini. Kamus ini kan dibuat ya setiap zaman itu beda-beda. Maksudnya begini, ketika mengalami ya perkembangan budaya dan sebagainya ya, satu kata itu bisa mengalami makna yang berbeda. Oke. Atau gini. Jadi ada perubahan makna di situ. Ya kalau Anda membantah lagi, sebentar. Kalau Anda membantah lagi kita kamus Al-Munji itu, bagaimana nanti juga kita pakai Alkitabul Muqaddas itu terjemahan ke bahasa Arab tahun 867. Ya, boleh. Apakah Anda percaya? Sebentar, Bro, dan apakah Anda percaya Bible berbahasa Arab? Loh, Bible bahasa Arab itu kan jelas itu ada kan, dan itu salinan dari kitab-kitab yang ada. Percaya atau tidak, Bang? Ya, percaya dong. Percaya. Kalau Alkitabul Muqaddas itu nama atau gelar Allah itu? Oh, itu terjemahan dari Ketif Kere, Bang. Enggak, percaya enggak Anda kepada Alkitabul Muqaddas? Percaya enggak Anda Alkitabul Muqaddas? Percaya atau tidak? Ini, Bang. Jadi ketika itu Alkitab Muqaddas itu coba sih biar tahu. Begini, Bang. Begini ya. Sorry, ini saya jelaskan. Sebentar, Alkitabul Muqaddas itu, Bang, ya. Bible berbahasa Arab. Iya, saya tahu itu, Bang. Maksudnya saya ngerti ya. Enggak, ini SAS nanya apa sih itu? Itu ya. Bible berbahasa Arab. Jelaskan, Bang kan mau bilang bahwa Allah itu adalah nama di dalam Alkitab bahasa Arab kan? Iya. Saya mau jelaskan nih, ya, secara umum. Jadi Anda udah mengakui bahwa Alkitabul Muqaddas mengatakan Allah itu nama. Ke situ dulu, saya mau jelaskan, Bro. Tapi tertulis di sana itu ismu nama. Jangan buat kesimpulan dulu sebelum saya. Saya nggak simpulkan yang tertulis di Bible bahasa Arab ya begitu. Makanya saya mau jelaskan kenapa. Jadi Anda mau bantah itu? Silakan jelaskan, dibantah sendiri. Silakan. Saya jelaskan supaya jangan terjadi ini kebingungan di publik. Ya, silakan. Jadi ketika akademis ya, jelaskannya secara akademis ya. Diam dulu dong. Nanti saya terang-terangnya gitu. Ya, silakan. Ya, jadi ketika Alkitab itu diterjemahkan ke bahasa Yunani pun ya, nama Tuhan yang YHWH itu pun diterjemahkan menjadi kurios. Itu diterjemahin dari Ketif Kerenya. Bro, ini tentang Arab ini loh yang kita omongin, sumbernya dari Arab ini loh, nggak usah kemana-mana gitu loh. Nanti saya ke sana. Ya udah usah ke sana, langsung aja waktu gitu loh. Oh, langsung aja gitu loh. Waktunya
Waktunya nggak masalah, bro. Ini nggak langsung. Iya langsung aja gitu loh. Ya udah kesempatan Bang Daniel, lanjut. Saya nggak pakai waktu banyak kok di sini. Iya langsung aja. Alkitabul Muqaddas dijelaskan di sini gitu loh. Jadi sama dengan itu. Ini kan Anda meminta penjelasan seorang profesional kan. Jadi saya diberikan lah waktunya. Nah, jadi begini. Ketika orang Yahudi orang Yahudi ya membaca tulisan. Ini kok berbicara Yahudi sih berbicara Kristen Arab. Ya udahlah kalau iya kalau Yahudi gitu loh. Ya kasih makanya waktu dulu biar jelaskan. Saya jelaskan dulu. Ya nggak usah kemana-mana, langsung aja. Langsung aja. Dengerin dulu, langsung aja kepada Kamus Al-Munji atau Alkitabul Muqaddas atau iya, langsung aja. Kalau bro nggak tahu aturan menerjemahkan nanti repot bro. Tapi di terjemahan di Bible berbahasa Arab itu Allah itu nama. Itu loh. Anda mau menyalahkan itu Bible berbahasa Arab. Itu dia menerjemahkan dari Ketif Kerenya, bro. Menurut Anda salah atau benar itu? Nggak salah. Itu bukan nama. Kalau begitu benar, udah. Kenapa diputar? Kalau udah benar, jangan disalahin lagi. Kenapa diputar? Salah. Itu bukan nama pribadi, bro. Astagfirullah. Udah disetujui benar, tapi dibantah lagi. Kok bro ini gimana sih? Bro, Oke gini, Bang Andi. Oke, ini Daniel, untuk akademis hal ini kamu boleh bawa segudang-gudangnya literasi ya tentang kata Allah. Sebentar, buka dulu buka sebentar, buka dulu Alkitabul Muqaddas Gini bro, jadi sebentar, kita buka dulu, nanti aja dulu. Sekarang kamu tadi sebentar Bang, tadi menunjukkan ketakutan gitu. Ezra itu menurut kamu tahun 300-an. Sekarang di dalam bahasa Arab, Al-Quran ataupun apa, berbahas tidak ada tanda baca. Sedangkan yang kamu tampilkan, kata kamu 300 tahun sebelum 300 tahun 300 itu sudah ada tanda baca. Dari mana autentikasinya bahwa itu tahun 300? Sedangkan tanda baca belum ada. Oke. Itu kan iya udah coba di mana itu kan tanda baca, makanya saya suruh baca supaya kamu bisa baca karena sudah ada tanda baca. Aja Pak Yan, biarkan dia. Silakan Bro Daniel membantah Alkitabul Muqaddas. Silakan bantah. Silakan. Begini, ya, supaya Bro jangan buang-buang waktu saya juga karena saya juga nggak mau dapat kusir di sini. Ya udah silakan bantah Alkitabul Muqaddas. Silakan bantah. Begini, Anda kalau nggak tahu ya aturan penterjemahan jangan ngomong dulu kalau nggak tahu. Ya silakan bantah Alkitabul Muqaddas, silakan bantah. Atau Kamus Al-Munji silakan dibantah. Silakan. Itu yang Kristen yang buat. Silakan bantah sendiri sesama Kristen. Enggak apa-apa, silakan.